للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Faya ya hadirun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali Allah memberikan kenikmatan kepada kita semua dapat bersua, dapat kembali berjumpa dalam hal yang padanya terdapat kemuliaan, yaitu berkaitan dengan thalabatul ilm, menuntut ilmu, suatu perkara yang dapat menjadi sebab tingginya derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Baik. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan untuk bisa sampai di sini. Ya, karena saya lihat tadi luar biasa ada kendaraan yang mogok ya. Itu dari ujung Tanjung sana ini macet. Ya, ini sudah sampai mau di pertigaan sini nih ya, yang dari arah sini ke sana. Ya, baru hari ini lagi dapat macet yang seperti itu. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi karena adanya musibah pada sebagian orang yang mogok mobilnya, itu tentunya musibah. Dan tentunya musibah itu adalah perkara yang hendaknya setiap orang introspeksi diri. Iya. Karena disebabkan kawan atau ketika ia berada di tempat orang yang terjerumus dalam dosa misalnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ya, maka sebagai wujud keimanan, maka kewajibannya ittaqallaha, bertakwalah kalian kepada Allah, supaya dapat istiqamah dalam keimanan dan takwa. Wa kunu ma'as shadiqin, dan adalah engkau senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur keimanannya dan jujur ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadikan orang-orang yang zalim sebagai kawan dekat, ini adalah perkara yang dapat membahayakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong terhadap orang-orang yang zalim, karena kecondongan kalian terhadap orang-orang yang zalim, hal tersebut dapat menjadi sebab kalian disentuh oleh api neraka. Ya. Baik. Jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dalam hal yang berkaitan mencari tempat tinggal. Ya. Kan kaidah di dalam fikih yang dijelaskan oleh para ulama di dalam mencari tempat tinggal, apakah itu ngekos, ngontrak rumah atau beli rumah, apa kaidahnya? Al-jar qabla dar. Itu kan kaidahnya. Al-jar qabla dar. Pilih dulu calon tetangganya. Kalau calon tetangganya baik, baru dia cari tempat tinggal di tempat itu. Iya. Itu kan kaidahnya. Cari dulu lingkungan yang baik. Iya. Calon-calon tetangga yang baik, baru dia mencari tempat tinggalnya. Berbeda dengan kondisi sebagian manusia, mereka tidak memikirkan siapa calon tetangganya. Yang penting murah kos-kosannya, murah kontrakannya, murah harga rumahnya.
Hanya dipikirkan harganya murah, sementara ia kurang memikirkan lingkungannya. Karena ketika seorang hamba yang beriman, dia berada dalam lingkungan orang-orang yang zalim, maka tatkala orang yang zalim itu ditimpa musibah, maka dia pun tetap kena apa? Kena imbasnya. Dan tentunya musibah itu tidak turun kecuali disebabkan karena dosa. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, "Ma nuzilal bala illa bidam." Bala itu tidak turun kecuali disebabkan karena dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubah. Dan bala itu tidak terangkat kecuali dengan pertaubatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar, perbanyak pertobatan, dan berbanyak doa agar orang-orang yang zalim diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka berhenti dari kezalimannya. Orang-orang yang tenggelam dalam maksiat, doakan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka agar mereka berhenti dari maksiatnya. Doakan orang-orang yang berada di atas kekafiran agar mendapatkan hidayah, agar mereka berhenti dari kekafirannya menuju kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita, dan kita sudah selesai di dalam membahas fikih yang kaitannya dengan ibadah, fikih ibadah. Dan kita masuk pada poin fikih yang kedua, yaitu berkaitan dengan fikih muamalah. Fikih yang berkaitan dengan muamalah. Dan sudah panjang berlalu pembahasan-pembahasan yang penting berkaitan dengan fikih ibadah, berkaitan dengan air, berkaitan dengan wadah-wadah, tempat-tempat penampungan. Demikian pula istinja, istijmar, berkaitan dengan syarat-syarat wudu, berkaitan dengan nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu, tata cara wudu, mana yang rukun dan mana yang sunnah. Demikian pula berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan salat, syarat-syarat salat, rukun, kewajiban, sunnah, salat-salat sunnah, sujud sahwi, dan salat yang lainnya, dari pembahasan-pembahasan penting sampai terakhir pembahasan haji, umrah, demikian pula berkaitan dengan penyembelihan kurban, serta pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan akikah. Dari pembahasan-pembahasan yang panjang yang sudah berlalu juga pembahasan tentang zakat, baik zakatul fitri, demikian pula zakat mal yang beraneka ragam, berkaitan dengan zakat mal, urutut tijarah, zakat perdagangan, demikian pula berkaitan dengan hasil bumi, berkaitan dengan pertanian, dengan berbagai bentuk syarat-syaratnya yang sudah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu bersama kita. Dan kita masuk dalam kitabul bai', kitab al-bai', berkaitan dengan al-bai'. Bai' secara bahasa dia adalah ahdus syai' wa i'ta'us syai'. Bai' secara bahasa adalah akhdus syai', mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Dan di sebagian definisi yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kata al-bai' itu adalah mutadaddan, suatu kata yang di dalamnya terkandung sesuatu yang berlawanan, sesuatu yang berlawanan. Karena pada kata al-bai' terkandung dua hal, yaitu menjual dan membeli, menjual dan membeli. Dan tentunya jual beli hukum asalnya adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallallahu al-bai'. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan yang berkaitan dengan jual beli, sebagaimana diterangkan dalam ayat surah Al-Baqarah 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Baik.
Ini kalau ditinjau dari sisi bahasa. Kemudian dari sisi istilah, syar'i para ulama menjelaskan al-bai' adalah muawadatu mal bil mal. Dia adalah muawadah, penukaran harta dengan harta. Penukaran harta dengan harta, dagangan barang atau manfaat, atau manfaat. Dan di sebagian definisi yang lain para ulama menyebutkan bahwasanya definisi al-bai' secara istilah syar'i adalah mubadalatul mal bil mal. Penukaran harta dengan harta. Au manfaatin mubahatin, atau penukaran harta dengan sesuatu yang bermanfaat dan manfaatnya adalah manfaat yang mubah. Manfaat yang mubah. Walau fid dimmah. Walaupun masih dalam tanggung jawab. Artinya secara tidak kontan. Walaupun secara tidak kontan. Baik, kita lihat dari definisi mubadalatul mal bil mal. Penukaran harta dengan harta. Penukaran harta dengan harta. Kita lihat dari definisi, kita bisa berikan contoh seorang yang mengatakan saya akan menjual HP ini, saya akan menjual HP saya dengan harga buku. Maka sekarang HP dibeli dengan ditukar dengan apa? Ditukar dengan buku. Nah, ini juga termasuk juga al-bai'. Ini termasuk juga al-bai'. Taib. Atau dia mengatakan saya jual HP ini senilai 100.000. Ini HP dulu ya. Kalau sekarang berapa? 1 juta misalnya. Maka di sini mal dengan mal, harta dengan harta. Mal dengan mal, harta dengan harta. Atau dia mengatakan saya jual HP ini, tapi kamu bayar bulan depan. Berarti ini kan fitimmah, dalam tanggung jawab. Tidak kontan. Tentunya dibolehkan selain barang-barang ribawi. Nanti akan datang pembahasan tentang riba insyaallah pada tempatnya. Taib. Atau dengan manfaat. Saya jual HP ini dengan manfaat, dia itu engkau antarkan saya pulang kampung. Misalnya, pulang kampung. Itu kan manfaat. Ini dibolehkan. Itu termasuk al-bai', termasuk dari jual beli. Karena itu penukaran harta dengan harta. Demikian pula penukaran dengan manfaat yang mubah, au fi dimmah, atau dalam tanggung jawab, yaitu secara tidak tunai, tidak kontan. Tapi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuma qala rahimahullah wa yujuzu bai'u kulli mamlukin fihi naf'un mubah. Dan tentunya berkaitan dengan jual beli itu telah diterangkan oleh para ulama syarat-syarat penting yang hendaknya diperhatikan berkaitan dengan transaksi jual beli. Maka ada syarat-syarat yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama adalah at-taraji. At-taradi. Maka antara si penjual dan si pembeli harus saling ridho. Harus saling ridho di antara keduanya. Karena itu di antara bentuk-bentuk pelanggaran, orang sudah membeli sudah tidak ridho dengan apa yang dibeli, cuman dia terpaksa beli. Seperti hal-hal yang tidak dibolehkan. Kadang di sebagian tempat penjualan tertulis di pintu masuk atau terpampang di depan toko yang paling depan, barang yang sudah dibeli tidak boleh kembali. Itu kan tak boleh ya, tak boleh. Karena kalau barang itu ada aib maka boleh dikembalikan.
Dan di sini tentunya menghilangkan hak khiyar namanya. Menghilangkan hak khiyar namanya. Dan itu tidak boleh. Iya. Ada enggak yang seperti itu? Hah? Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Iya. Taib, dan itu tidak boleh ya, tidak boleh. Iya. Taib. Orang transaksi sepeda motor misalnya. Kalau di tempat lain disebut sepeda motor, di sebagian tempat disebut motor. Di sebagian tempat disebut montor. Di sebagian negeri disebut apa? Kereta. Kalau di tempat kita kereta ya kereta kuda ya. Kuda. Sebagian mereka kereta itu motor. Baik. Seorang melakukan transaksi jual beli motor bekas. Ditanya ini kondisinya masih bagus, bagus, aman, aman. Pernah ada turun mesin? Enggak pernah. Setelah dibawa pulang, ternyata ada tanda bahwasanya motor ini sudah pernah turun mesin. Nah, ini kan aib yang disembunyikan. Berarti di sini dia punya hak khiyar. Ya, karena khiyar aib, karena adanya aib, maka boleh baginya untuk mengembalikan. Ya, boleh baginya untuk mengembalikan. Maka tidak boleh seorang barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ya. Taib. Ya. Ketika seorang melihat hal seperti itu, kadang dia sudah tidak ridho dengan itu, tapi terpaksa dia beli. Karena syarat yang pertama, maka harus saling ridho. Karena itu tidak boleh seorang mengambil harta manusia dengan cara mereka tidak nyaman dalam pengambilan harta itu. Wala ta'khulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Maka disebut illa antaradin, kecuali kalau kalian saling ridho, tentunya dengan apa? Bittijarah, dengan jual beli. Dengan jual beli yang kalian saling ridho di dalamnya, maka harus taradi, harus saling ridho di antara keduanya, harus saling ridho di antara keduanya. Baik, kemudian yang kedua adalah jaizut tasarruf. Orang yang melakukan akad adalah orang yang boleh. Orang yang boleh melakukan transaksi. Siapa mereka? Itu orang yang balik. Balik. Karena itu anak-anak tidak boleh melakukan transaksi jual beli kecuali pada hal-hal yang sepele. Kecuali dalam hal-hal yang sepele seperti beli permen, itu kan hal-hal sepele. Maka seorang anak yang belum balik tidak boleh melakukan transaksi jual beli mobil, jual beli rumah, jual beli tanah. Nanti bisa jual dengan harga yang tidak benar nanti. Adapun untuk hal-hal yang sepele, beli permen, anak-anak sudah hafal betul harganya permen biasanya. Lalu sekarang kalau dia pembelinya bilang ini harga permen harganya 1 juta, dia tahu itu ini tidak benar ini. Harga permen 1 juta. Baik, maka anak-anak tidak boleh kecuali hal-hal yang sepele. Hal-hal yang sepele. Harus balik. Kemudian aqil. Kemudian orang yang berakal, bukan orang yang gila. Bukan orang yang gila. Tapi kemudian dia adalah orang yang rasyid. Disebut dengan jaizut tasarruf. Orang yang rasyid bukan orang yang safi. Dia adalah orang yang pandai di dalam menggunakan harta. Dia adalah orang yang pandai di dalam menggunakan harta. Karena itu anak-anak yang yatim yang belum pandai menggunakan harta, maka walinya yang mengurusi hartanya. Walinya yang mengurusi hartanya. Kemudian syarat yang ketiga adalah fi manfaah. Berkaitan dengan transaksi jual beli, maka sesuatu yang diperjualbelikan itu sesuatu yang padanya terdapat manfaatnya. Sesuatu yang padanya terdapat manfaat. Maka tidak boleh melakukan transaksi jual beli pada hal-hal yang di dalamnya tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Kemudian yang keempat, mamluk.
barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dimiliki. Ya, karena tidak boleh menjual barang yang dia tidak miliki. Karena itu Nabi SAW mengingatkan dalam hadits riwayat Tirmidzi, la tabi ma laisa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Maka jangan menjual sesuatu yang dia tidak punya. Iya, menjual sesuatu yang dia tidak miliki. Iya. Kadang sebagian orang menampakkan gambar-gambar barang jualan padahal dia tidak punya. Ini tidak boleh ya. Orang yang tidak punya tidak boleh menjual barang. Iya. Kalau dia tidak punya modal, ada jalan keluarnya, wakalah, yaitu dengan perwakilan, kerjasama dengan pemilik toko. Iya. Boleh saya menjadi wakil, saya jualkan barang-barang tak? Sesuai dengan akad. Keuntungannya apakah diberikan fee atau dengan diangkat nilainya? Terserah dengan sesuai dengan kesepakatan mereka. Nah, sekarang dia tidak punya barang, tapi sekarang dia menjadi wakil. Jadi kalau orang tidak punya modal, maka syariat memberikan jalan keluar dengan menjadi wakil dari sepemilik barang. Nah, itu kan jalan yang aman. Jalan yang diperintahkan dalam syariat. Karena tidak boleh menjual sesuatu yang dia tidak miliki. Dan ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang ada sebagian orang seperti itu. Dia punya barang, dia pajang barang-barang. Itu foto-foto barangnya orang, bukan barangnya dia. Dia comot dari gambar-gambar dari nenek Google. Kemudian setelah itu dia pindahkan di gade-gadenya, gambar-gambar di warung online-nya. Maka kalau dia tidak punya barang, maka dia tidak boleh menjualnya. Karena itu yang amannya kalau dia tidak punya, kerjasama dengan pemilik barang sebagai wakilnya. Itu kan aman. Bagi orang yang tidak punya modal. Taib. Maka harus dimiliki. Kemudian di kalimah mungkin atau salimahu, memungkinkan untuk diserahkan. Jadi barangnya adalah barang yang memungkinkan untuk diserahkan. Kalau barangnya sesuatu yang tidak memungkinkan untuk diserah terimakan, maka tidak boleh. Saya jual burung-burung yang terbang di udara, bisa diserahkan? Tidak bisa diserah terimakan. Saya jual ikan-ikan yang ada di kolam. Ini kolamnya orang, tidak boleh terimakan. Kemudian yang keenam, dari syarat yang ditelangkan oleh para ulama adalah syai'un ma'lum, sesuatu yang dimaklumi, yang bisa dilihat, atau sesuatu yang bisa disifatkan. Jadi yang barang yang dijadikan transaksi, barang yang bisa dilihat atau barang yang disifatkan. Karena ada barang yang tidak bisa dilihat, tapi ada nilainya. Tidak bisa dilihat. Pulsa itu bisa dilihat dan bisa. Hanya disifatkan nilainya sekian, tapi tidak pernah kelihatan bagaimana wajahnya si pulsa itu. Taib. Kemudian syarat yang ketujuh, wa qimatuhu ma'lumah. Demikian pula nilai dari barang tersebut adalah nilai yang dimaklumi. Tidak boleh ada kezaliman berkaitan dengan nilainya. Tidak boleh ada kezaliman berkaitan dengan nilainya. Maka ini adalah syarat, 7 syarat yang penting yang hendaknya diperhatikan bagi setiap orang yang melakukan transaksi jual beli. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yajuzu bai'u kulli mamluk fihi naf'un mubah. Dan boleh seseorang menjual segala sesuatu yang dimiliki. Jadi segala sesuatu yang dimiliki boleh dijual dari hal-hal yang layak untuk diperjualbelikan. Ingat ya, segala sesuatu yang dimiliki yang layak untuk diperjualbelikan boleh diperjualbelikan. Karena ada sesuatu yang dimiliki tapi tidak layak untuk diperjualbelikan. Jangan sampai ada yang menjual istrinya, tidak boleh. Itu sesuatu yang dimiliki tapi tidak layak untuk diperjualbelikan. Jadi sesuatu yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang layak untuk diperjualbelikan, sesuatu yang dimilikinya. Kemudian fihi naf'un, fihi naf'un mubah. Sesuatu yang dimiliki itu sesuatu yang
memiliki manfaat. Sesuatu yang memiliki manfaat. Karena berkaitan dengan seorang yang mengeluarkan harta membeli, maka dilarang yang namanya israf, berlebihan. Jangan sampai membeli sesuatu yang dia tidak perlukan. Membeli sesuatu, apalagi kalau dia beli hanya untuk pamer-pamer saja. Itu pelanggaran lagi. Dia beli hanya untuk pamer. Maka ini tidak boleh. Dan pamer ini penyakit yang membahayakan ya. Ini akan menghilangkan keikhlasan seseorang. Keikhlasan seseorang. Karena kadang sebagian orang itu hanya ingin dilihat. Ero ni cini, au ero ni kana, nak kana tahu. Atau hanya karena ingin dibilang oleh orang. Tapi jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian tempat di wilayah Arab itu kadang-kadang mereka itu rumahnya seperti kotak. Kalau dilihat biasa-biasa aja rumahnya. Tapi begitu masuk rumahnya, di dalamnya seperti istana. Berbeda pada sebagian orang. Di luar, mantap. Catnya mulus. Tapi di dalam masuk, catnya terkelupas-kelupas. Banyak dindingnya yang menjamur. Kadang mereka hanya mau dilihat, memberikan obat untuk matanya orang. Tapi di dalamnya ia menderita. Di dalamnya menderita. Dalam hatinya menderita dia. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting seorang senantiasa berusaha untuk menjaga hal-hal yang dapat menjadi sebab ketulusan pada dirinya. Maka tidak boleh dia membeli sesuatu yang jangan sampai terdapat israf, berlebihan di dalamnya. Dan tentunya berlebihan ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang melakukan israf. Banyak di dalam ayat, di antaranya di dalam surah Al-A'raf ayat 31. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Maka di sini Allah seru ya bani Adam. Itu manusia. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Diperintahkan untuk berhias, mengenakan pakaian yang bagus tatkala seorang itu ke masjid ingin melakukan ibadah. Jadi tatkala ingin melakukan ibadah, kenakan baju bersih bagus. Karena ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi setiap mau ke masjid, kenakan pakaian yang bagus tatkala ingin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika mau melakukan ibadah bajunya asal-asalan. Tapi tatkala mau menghadap orang-orang yang punya kedudukan, semprotnya kanan kiri, depan belakang, cerminnya lama-lama. Ini ketika menghadap manusia. Tapi ketika menghadap Allah, kadang sebagian orang asal-asalan di dalam mengenakan pakaiannya. Dan kadang ada di antara mereka sudah sholatnya di rumah, sholatnya cuma pakai kaos kutang. Padahal dia punya baju. Padahal menghadap Sang Maha Pencipta. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah untuk mengenakan pakaian yang bagus. Wa kulu washrabu. Perintah untuk makan dan minum. Perintah untuk makan dan minum. Dan tentunya makan dan minum perkara yang halal yang baik. Di sebagian ayat Allah sebutkan apa? Wa kulu mimma fil ard halalan thayyiban. Perintah untuk makan apa yang ada di bumi itu apa? Halal lagi baik. Halal lagi baik. Karena ada sesuatu yang halal tapi ternyata tidak cocok pada sebagian orang, berarti kan tidak baik. Orang-orang yang kena penyakit kolesterol misalnya, karena ada makanan-makanan yang tidak cocok. Ada makanan-makanan yang tidak cocok. Ada orang yang kena penyakit gula misalnya, kan ada makanan-makanan yang tidak cocok baginya. Karena itu kaidah yang mengerikan pada sebagian manusia, kadang mereka kaidahnya menyelisih ayat. Yang penting halal sikat ini saja. Dia kan dalam ayat apa? Halal lagi baik. Kalau dia apa? Halal sikat.
Ini yang terjadi pada sebagian manusia. Tidak peduli itu ada dampak negatifnya atau tidak. Karena kadang ada sesuatu yang halal tapi prosesnya tidak baik, ya, sehingga dapat membahayakan kesehatan. Ya, seperti kadang seorang di dalam melunakkan daging, itu kalau orang-orang di kampung biasa melunakkan daging itu dengan sesuatu yang alami. Ada yang melunakkan daging dengan menggunakan daun pepaya, ada yang melunakkan daging dengan menggunakan nanas. Tapi pada sebagian orang tidak mau repot, nanas mahal dan pepaya susah dicari. Yang gampang pergi ke apotek, beli apa? Beli obat bodrek. Kadang itu daging dimasak dulu dengan bodrek satu wapan, itu dagingnya akan menjadi lunak. Dagingnya akan menjadi lunak, kan tidak bagus untuk kesehatan. Kalau enak digigit lunak, tapi apa? Itu kan tidak bagus. Bayangkan kalau satu papan dikasih masuk, itu berapa biji satu papan itu? Tapi itu halal, tapi prosesnya menjadi sesuatu yang tidak baik. Demikian pula ada minyak-minyak, kan minyak itu kadang-kadang ada minyak yang masih layak pakai, ada minyak yang sudah tidak layak untuk dipakai. Berarti itu kan membahayakan. Sementara Nabi mengatakan apa? La darar wa la dirar. Larangan melakukan halnya dapat menjadi sebab bahaya terhadap diri maupun kepada orang lain. Karena itu kalau menjadi penjual, jadilah penjual yang amanah. Jangan sampai yang dipasang di etalasenya, minyak-minyak bermerek. Tapi yang turun di gorengannya adalah minyak bekas. Maka jadilah penjual yang amanah. Karena di antara sebab-sebab di negeri itu memiliki pemimpin yang baik, tatkala para pedagang mereka berada di atas kejujuran. Selama pedagang masih banyak melakukan kecurangan, maka sulit untuk mendapatkan keterangan dalam sebuah negeri. Karena kecurangan itu adalah perkara yang menghilangkan rasa aman, yang menjadi sebab kejahatan semakin menyebar, yang menghilangkan ketentraman, kedamaian. Tatkala para pedagang banyak dari mereka yang tidak berada di atas kejujuran, mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Dan bahayanya lagi, sudah mengurangi dengan kalimat yang baik tapi dengan niat menipu. Timbangan ustaz. Ada yang tulis lagi timbangan surga. Timbangan jujur, ditimbang di tempatnya 10 ons 1 kilo. Begitu dipindah ditimbang di tempat lain, sisa 7 ons. Berarti tidak cukup 1 kilo. Ini kan tidak boleh, itu pelanggaran ya. Itu memakan harta dengan cara yang batil, itu namanya. Ini adalah perkara yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Yang berlebihan ini dilarang di dalam agama. Jadi berlebihan itu dilarang. Karena itu jangan membeli sesuatu yang tidak dimanfaatkan. Membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka jangan sampai dia mengeluarkan hartanya pada perkara yang sia-sia. Dan berlebihan ini adalah perkara yang Allah terangkan, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Antum ingin disukai oleh Allah atau tidak? Ingin dicintai oleh Allah? Ingin. Maka siapa yang ingin dicintai oleh Allah tidak boleh berlaku berlebih-lebihan di dalam apa? Di dalam melakukan transaksi, jual beli. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang melanggar. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal-hal yang penting yang hendaknya diperhatikan oleh setiap hamba yang mengaku berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai mengeluarkan harta dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia, apalagi menggunakan harta pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh menjual segala yang dimiliki.
Iya. Pada hal-hal yang boleh diperjualbelikan. Iya. Kemudian bermanfaat, tidak berlebihan di dalamnya. Kemudian manfaatnya adalah manfaat yang mubah. Iya, manfaatnya adalah manfaat yang mubah. Iya. Ini poin penting yang hendaknya diperhatikan di dalam transaksi jual beli. Iya. Maka manfaatnya adalah manfaat yang mubah. Iya. Illal kalb. Iya. Kecuali al-kalb. Apa itu al-kalb? Anjing. Iya. Fa innahu la yajuzu bai'uhu. Karena tidak boleh melakukan transaksi jual beli anjing. Iya. Demikian pula di sebagian riwayat yang dilarang diperjualbelikan adalah kucing. Iya, dan itu adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Wala yajibu gurmuhu ala mutlafihi, dan tidak ada kewajiban iya untuk membayar denda bagi orang yang melakukan itlaf terhadap sesuatu yang haram. Tapi ingat, yaitu hukum secara umum. Iya, ada hukum umum dan ada hukum rincian-rincian. Iya. Seperti misalnya salat sunnah. Hukum secara umum salat sunnah itu afdalnya dilakukan di mana? Afdalnya di rumah. Itu hukum secara umumnya. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari, "Afdhalus shalah salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Seutama-utama salat, ya, jadi salat yang paling utama adalah salat yang dilakukan oleh seseorang di rumahnya. Ya, kecuali salat wajibnya. Dari sini menunjukkan afdalnya secara umum bahwasanya salat sunnah itu dilakukan di masjid. Itu hukum secara umum. Tapi ada hukum-hukum rinciannya. Ya. Sekarang kalau di rumah dia khawatir, kalau sudah di rumah sudah lihat istri, sudah akhirnya lupa salat sunnah. Kalau pulang ke rumah sudah lihat anak, sibuk main sama anak, akhirnya tidak salat sunnah. Atau kalau salat di rumah tidak tenang, anak-anak ribut. Istri ngobrol sama anak-anak, suaranya keras-keras, sehingga tidak nyaman dia melakukan salatnya. Kalau kondisi seperti ini apa? Afdalnya di mana dilakukan? Dilakukan di masjid. Itu kan hukum-hukum rinciannya. Jadi ada hukum secara umum, ada hukum rinciannya. Jadi ada hukum rinciannya yang hendaknya diperhatikan. Maka hukum secara umum, orang yang merusak barang yang diharamkan itu tidak ada dendanya. Tapi ingat, ini hukum secara umumnya, bukan artinya kalau hukum secara rincian seorang boleh merusak barangnya orang yang haram. Iya, barangnya orang yang haram. Iya, ada anjingnya orang tembak. Tidak boleh ya. Itu ada peraturan lagi, undang-undang seorang yang hidup di dalam sebuah negeri. Iya. Itu kan hukum rinciannya, ada hukum rincian yang hendaknya diperhatikan. Iya, sama dengan misalnya alat-alat musik misalnya. Iya, itu kan sesuatu yang diharamkan. Sekarang pergi ada orang main musik, dia ambil gitarnya, pak, ya. Ya. Ini haram ini ya. Ya. Maka lihat ya. Jadi ada hukum secara umum, ada hukum rincian. Seorang tidak boleh mengingkari kemungkaran kemudian melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Jadi ada hukum secara umum, ada hukum rincian-rincian yang hendaknya diperhatikan. Iya. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalb. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang harga anjing, yaitu jual beli anjing. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memeliharanya bagaimana? Kalau jual beli tidak boleh. Pelihara anjing boleh atau tidak? Ini ada rinciannya. Di sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhulul malaika fihi surah wal qalb. Tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat apa? Gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Demikian pula
rumah yang ada anjingnya. Rumah yang ada anjingnya. Jadi malaikat tidak masuk di dalamnya. Dan para ulama menjelaskan malaikat yang tidak masuk di sini adalah malaikatur rahmah, yaitu malaikat rahmat. Adapun malakul maut tidak peduli, ada gambar tidak ada gambar, ada anjing tidak ada anjing, masuk untuk mencabut nyawa. Tidak ada urusan dengan ada anjing atau tidak ada anjing. Di antara sebab-sebab ketentraman di rumah dengan tidak adanya gambar-gambar makhluk yang bernyawa, demikian pula apa? Demikian pula anjing. Itu ya. Baik. Kemudian di sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb, itu di dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan naha an thamanil khabith. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga anjing, thamanul kalbil khabith. Iya, bahwasanya harga anjing itu adalah sesuatu yang khabith, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Iya, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Baik. Lalu bagaimana dengan orang yang memelihara? Apakah secara umum tidak boleh memeliharanya? Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara ini, dan perkara ini adalah poin penting yang hendaknya diperhatikan. Yang hendaknya diperhatikan berkaitan dengan apa? Pemeliharaan terhadap anjing. Itu ada di beberapa riwayat, juga di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iktana kalban illa kalba masya aw saydin naqasa min amalihi kulla yaumin qiratan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara anjing, maka akan berkurang amalannya setiap hari 2 qirat. Ini dia. Barang siapa yang memelihara anjing, maka akan berkurang amalannya setiap hari 2 qirat. Dan 1 qirat itu adalah 1 gunung. Amalan itu berapa? Setiap hari berapa gunung? Kalau seorang punya keutamaan pahala 10 gunung, maka setiap hari itu akan berkurang 2 gunung, karena 2 qirat akan habis. Itu memeliharanya ya. Tapi setelah itu datang rincian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umum memeliharanya ini adalah perkara yang merugikannya. Memeliharanya adalah perkara yang merugikannya. Tapi ada perkecualian dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kalba masya aw sayd. Kecuali anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman, jaga kebun. Demikian pula anjing yang digunakan untuk berburu. Anjing yang digunakan untuk berburu. Baik. Sekarang berkaitan dengan anjing-anjing yang pandai, anjing yang biasa digunakan oleh tentara, polisi untuk melacak, untuk berburu. Boleh tidak diperjualbelikan? Maka para ulama sebagian pendapat mereka berkaitan dengan transaksi jual beli anjing itu adalah perkara yang haram, dan ini adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb. Itu secara umum diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seseorang memberikan nilai, tapi yang diberikan nilai ini bukan anjingnya, tapi pendidikan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendidiknya, sehingga anjingnya sudah menjadi anjing yang terdidik, bisa disuruh untuk memburu, bisa disuruh untuk menjaga. Maka apakah boleh memberikan upah pendidikannya? Jadi upahnya untuk siapa yang mendidiknya, bukan nilai anjingnya, bukan nilai anjingnya. Ingat ya, paham atau tidak ini? Jadi bukan nilai anjingnya sekarang, karena anjingnya tidak ada nilainya. Yang dinilai apa ini? Pendidikan yang diberikan oleh orang tersebut, melatihnya. Maka itu adalah perkara yang dibolehkan.
untuk pendidikannya, orang yang melakukan pendidikan. Ya, bukan nilai anjingnya, itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini adalah poin-poin penting dari hal yang hendaknya diperhatikan bagi setiap orang dalam mencari keuntungan dunia. Maka jangan yang penting dapat. Iya. Karena ada bahasa sebagian manusia, bahasa orang yang putus asa. Iya. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Iya. Jadi kalimat orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktunya Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Ilahuna subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.